لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dalam kesempatan kali ini kami mengundang bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian. Sekali lagi kami mohon maaf ya, padahal sesungguhnya kami yang mestinya datang ke rumah bapak ibu semuanya memohon maaf. Yang pastinya perjalanan ibadah haji ini sangat berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Karenanya kami pertama ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruhnya, kepada karib kerabat, kepada saudara, kepada kakak dan adik semuanya, tetangga, bapak-bapak dan ibu-ibu yang pernah berinteraksi dan bersinggungan dengan kami. Pastinya kami yang selalu banyak bicara pasti banyak salahnya. Karenanya dalam kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan permohonan maaf kepada bapak ibu semuanya atas kesalahan dan kealpaan kami, baik disengaja pun tidak sengaja. Tentunya yang kedua juga kami ingin mohon kepada bapak ibu kiranya berkenan mendoakan kami. Mudah-mudahan perjalanan kami dari tanah air ke tanah suci sampai kembali ke tanah suci yang kurang lebih 42 hari, mudah-mudahan Allah kasih perlindungan kepada kami, Allah kasih keberkahan kepada kami, Allah kasih kenikmatan, kemudahan dan kehusuan dalam ibadah. Dan insya Allah kami juga ingin sekali mendoakan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya agar tetap istiqomah beribadah dan mudah-mudahan juga menjadi tamu-tamu Allah di masa-masa yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq liqawmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin, para alimil ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, guru kita Fadilatul Mukarram Kiai Haji Ahmad Majazi, mata'anallahu bituli hayatih. Amin bu, ulah cari cing wae. Mendoakan Kiai supaya beliau ini senantiasa hidupnya nyaman, tenang. Mata'anallahu bituli hayatih. Fadilatul Mukarram Al-Ustaz Sahibul Bait Nahjil Qawim beserta istrinya
Ustazah Ani Anggraini sebagai calon Duyufur Rahmat, juga kakaknya Bapak Sugisno beserta Teh Ulfah Wasi'ah, Ustadz Ismatullah, Al-Ustadz Tarmizi, bapak-bapak, ibu-ibu, calon-calon jamaah haji yang amin insyaallah tahun depan berangkat, yang aminnya terlambat 20 tahun lagi insyaallah. Hadirin wal hadirat, pagi ini Ustadz Nahjil Qawim mengundang kita mengadakan Walimatus Safar. Ini adalah merupakan sunnah. Saya tegaskan ini adab orang yang mau bepergian, orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Man arada ayyahujja falyuwaddi' ahlahu. Ada hadis lain mengatakan wajironahu. Hendaklah menyampaikan ucapan perpisahan, ucapan pamitan dari orang yang mau berangkat kepada keluarganya dan juga tetangganya. Ini adab di dalam ajaran agama untuk safar. Karena kelompok sana ada yang mengatakan bid'ah aja bid'ah. Halo, ada yang ngomong gitu tuh. Pokoknya kalau Nabi nggak melakukan bid'ah, ada yang gitu ya. Ini faliwaddi ahlahu, mengucapkan perpisahan, nitip kepada keluarganya supaya amanat ataupun juga anak-anaknya yang ditinggalkan itu juga adalah ikut dijaga oleh kita. Halo? Nah, jadi dengan demikian untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ini adab. Lihat aja di dalam kitab-kitab fiqih, di dalam keterangan-keterangan ilmu hadis itu ada tentang adabus safar. Di antaranya falyuwaddi ahlahu. Ada hadis lain mengatakan ahlahu wajironahu. Tujuan walimatus safar itu apa? Yang pertama, Ustadz Nahjil Qawim beserta istri, Mas Sugis beserta istri, ini tahaddus bin ni'mah. Apa sih tahaddus bin ni'mah? Ibu-ibu hafal ayatnya kan? Dalam surat Ad-Duha itu ada wa amma bi ni'mati fahaddis. Kalau dapat nikmat fahadis, ngomong-ngomong ceritain sama orang lain. Kalau dapat rizki kasih tahu tetangga. Ini kan kita rata-rata sebaliknya, kalau lagi susah baru ngomong sama orang lain. Ada yang begitu di Gang 3. Itu ternyata penyakit di Gang 3 itu sampai ke Subang. Kalau lagi susah baru, aduh Pak Haji, saya lagi masalah nih, kalau bisa pinjem dulu. Nah, tapi kalau lagi dapat rezeki, cicing. Kenapa diem? Takut ada yang minta. Ada yang begitu, ada yang gitu. Coba ngatu aja. Karena Ustadz Nahjil ini beserta istri dan kakaknya ini insya Allah akan melaksanakan ibadah haji. Mereka ini tergolong calon duyufur rahman, calon tamunya. Emang kenapa ke orang mau berangkat haji dikatakan duyufur rahman? Karena mereka datangnya ke Mekah itu diundang. Yang undang siapa? Allah. Emang ada undangannya?
Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala. Aduh, kendor amat ya. Kalau Ustazah Jayu mah tadi yang pada Allah kompak banget, pas kita kagak ada. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala. Kalau diomongin baru kompak. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Wa adzin, umumkan, kumandangkan. Azan-azan itu artinya ngumumin, umumkan ya. Yang namanya pengumuman, ngundang. Jadi sebenarnya azan itu ngundang kita supaya segera sama. Ibadah haji juga adalah undangan. Yang ngundang adalah Allah. Yang namanya undangan kadang-kadang ada yang siap, ada yang enggak, betul enggak? Ini azan nih, nanti bentar lagi zuhur. Hayya 'alas shalah. Ada langsung wudhu berangkat ke masjid. Betul? Ada juga tetangga sebelah pengen berangkat ke masjid, datang melaksanakan sholat, kondisi fisik tidak memungkinkan, sakit. Ada juga orang ngedenger azan cuman pura-pura nggak dengar, menyibukkan diri, gapleh mulu. Itu di Subang. Itu dapat ilmunya dari lontar. Ini maaf nih, Ustaz. Insyaallah. Ibadah haji begitu. Ibadah haji diundang oleh Allah. Undangannya kapan? Ribuan tahun yang lalu. Ketika Nabi Ibrahim baru saja meninggikan Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Baru beres tuh ninggiin Ka'bah. Dulu makan cuman dasar doang sejak Nabi Adam itu. Ditinggiin oleh Nabi Ibrahim beserta anaknya Ismail atas perintah Allah. Udah beres ditinggiin, kata Allah, ya Ibrahim, adzin bin nas, umumkan kepada manusia supaya mereka melaksanakan ibadah haji. Kasih tahu itu, undang mereka. Kata Nabi Ibrahim, kaifa yablughu sauti? Dalam tafsir seperti itu, bagaimana suara saya akan sampai kepada seluruh pelosok dunia? Apa kata Allah? Adzin wa alayyal balagh. Tugas engkau itu hanya mengundang, tugas engkau itu hanya ngasih tahu, urusan sampai ke hati manusia, aku yang akan menyampaikan. Kita nggak pernah mendengar suara Nabi Ibrahim, betul? Tapi kenapa kok undangan itu nyampe ke lontar tiga? Siapa yang menyampaikan? Janji Allah, wa alayyal balagh, aku yang akan menyampaikan. Dari ribuan, ratusan ribu bangsa Indonesia yang diundang oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, alhamdulillah di lontar tiga ini ada 2 orang. Di keluarga kami ini ada 4 orang. Ada lagi? 3 sudah berangkat. Maaf, informasi belum nyampe saya. Jadi sudah ada 5 berarti di lontar tiga. Alhamdulillah. Bu, ibu-ibu sudah dipanggil? Hah? Sudah daftar? Lah, bagaimana mau dipanggil kalau daftar aja?
Memang yang namanya panggilan haji itu kan nggak lepas dari 3, Bu. Ada haji namanya haji nisab. Ini saya dapat ilmu kalau nggak salah dari Kiai Majazi. Ada haji nisab, ada haji nasab, ada haji nasib. Bu, mau yang pilih yang mana nih? Yang pertama nisab, kalau di istilah zakat mah itu nisab itu kalau udah waktunya bayar, uangnya cukup. Ustaz Najil, Pak Sugis beserta istrinya ini alhamdulillah keduanya udah mencukupi, apalagi nunggunya dari 13 tahun yang lalu. Masya, kalau waktu zaman istri saya berangkat itu setor hari ini 3 bulan kemudian berangkat, masih murah 80 juta 88 juta 8. Waktu itu masih ingat ngejual mobil dapat 12 juta, dibayarin 8 juta, masih sisa tuh. Sekarang di 58 juta juga alhamdulillah. Itu kalau tergolong sekarang itu termasuk murah, apalagi masih ada bantuan konon katanya dari alhamdulillah. Ini nasib. Kalau orang yang sudah mampu untuk berangkat haji, jangan ditunda-tunda, apalagi dia itu tidak mau berangkat haji. Ada dalam sebuah hadis, man lahu zad li ayyahujja falam yahuj insya'a mata yahudiyan au nasroniya. Siapa orang yang udah mampu berangkat haji, punya duitnya, punya ongkosnya, tapi nggak mau berangkat, maka orang itu kalau mati tinggal pilih matinya mau dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Maka dengan demikian, yang sudah mampu, urusan berangkat kapan itu tergantung nanti setoran kita kapan. Yang penting kita setorkan itu berarti kita insya Allah sudah menggugurkan daripada ibadah haji itu sendiri. Bu, lanjut ini. Udah lama kan nggak dengar ceramah saya? Insya Allah selesai jam 1. Sampai mana tadi tuh? Tuh kan. Ada yang kedua namanya haji nasab. Dia mah nggak punya duit, cuma nasabnya bagus. Orang tua kaya, tuan tanah, mau berangkat pojok sana dijual, sawah belesono dijual. Jadi gampang kalau tuan tanah. Bapaknya tuh yang kaya. Ada juga bapaknya nggak kaya, cuman dia punya mantu orang kaya. Akhirnya mertuanya juga diberangkatkan. Ini namanya haji nasab. Nisab nggak punya duit, nggak punya keturunan, anak keturunan bapak juga nggak ada yang kaya, tahu-tahu dia berangkat haji nasib. Haji, ada yang haji nasib? Ada? Masya Allah, banyak haji nasib. Bosnya berangkat, pas berangkat haji, waduh nanti di sana kalau saya makan nggak ada sambelnya, nggak enak. Pembantunya diberangkatin haji karena pengen makan sambal pembantunya. Ini namanya hajinya haji alhamdulillah. Nah ini jadi dengan demikian yang namanya ibadah haji jangan ditunda-tunda. Kalau memang kita mampu, bismillah kita setorkan sekarang. Ini yang pertama. Yang kedua, tujuan ibadah haji itu, tujuan apa ini? Walimatus safar itu untuk apa? Adalah minta doa. Pak Edna, Pak, yang kedua minta, ini Sohibul Bait ini pengen didoakan. Doa 1 orang, 2 orang, ya kayaknya sudah. Minta sama keluarga sudah, cuman tetangga kanan kiri. Ustaz Najil tadi kalau meminta maaf dari ujung satu, ujung sana, dari lontar 1 sampai lontar berapa itu?
10 berapa itu? Kalau minta maaf repot, makanya dikumpulin sekarang nih. Sekaligus juga syukuran ala kadarnya. Nah, jadi dengan demikian ini perlu, doa itu perlu. Jangankan kita, Bu, Rasul saja suka minta didoakan oleh orang lain. Abdullah bin Umar pernah mau berangkat umroh. Kata Rasul, la tansana fid doa. Jangan lupakan saya untuk didoakan saya di sana. Rasul masih minta doa. Ibu, padahal Rasul sudah diampunkan dosanya. Inna fatahna laka fatham liyaghfir lakallahumma taqaddama min. Artinya Rasul itu sudah diampunkan dosanya, masih minta didoakan. Kita punya dosa kan? Banyak sedikit. Tiap hari pokoknya ujungnya dosa banyak kita punya. Tiap hari kita juga minta ampun kepada Allah tuh. Habis sholat minta ampun, habis pengajian minta. Tetapi kita juga perlu minta didoakan oleh orang lain. Kenapa? Nabi juga minta didoakan. Masya, ini contoh yang bagus. Nah, di antaranya apa Ustadz Najil, Pak Sugisno ini dan keluarganya yang berangkat haji minta didoakan. Setidaknya didoakan oleh kita, mudah-mudahan selamat dalam perjalanan. Betul tidak? Berangkatnya selamat, pulangnya selamat, nggak ada nuklir. Amin. Ini kan perang belum selesai. Perdamaian kemarin di Pakistan gagal. Amerika mau menang sendiri, Iran ditekan, ya Iran nggak mau. Akhirnya gagal perundingan itu. Mudah-mudahan musim haji ini aman, nggak ada apa-apa. Berangkatnya selamat, pulangnya selamat. Ketika melaksanakan ibadah hajinya juga selamat, aman, nyaman. Kemudian yang kedua, doanya itu supaya apa? Supaya mudah-mudahan haji mabrur. Ibu-ibu tahu haji mabrur itu apa? Hah? Ibu-ibu nggak ngejawab nih, Pak, PRT ada PRT? PRT, haji mabrur itu apa sih? Lah ini mah adeknya ini, kakaknya ini. Haji mabrur itu al-hajjul ladzi la yukhalituhu syai'un minal ism wa an takuna haluhu khairun ba'dah wa an takuna haluhu khairan ba'dah. Itu saya baca di dalam karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Di dalam kitab Fathul Bari ketika ada ayat, ada hadis yang menyatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu adalah haji yang tidak pantas mendapatkan balasan kecuali surga. Nah, di situ diurai dalam Fathul Bari-nya itu, beliau menukil pendapat Imam Muslim, Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan yang dinyatakan haji mabrur itu al-hajjul ladzi la yukhalituhu syai'un minal itsmi, adalah haji yang tidak tercampur dengan dosa. Haji yang tidak ternoda oleh dosa. Nah, makanya di sini pertama amalia haji yang kita lakukan itu apa? Nawaitu. Niat. Niat ini adalah hal yang sangat penting. Apapun ibadah yang kita lakukan itu ada niatnya, Bu. Amal bagus, tapi kalau niatnya jelek itu berpengaruh. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Inna fil jasadi mudghah fa
in saluhat saluha sairu amali kulli wa in fasadat fasada sairu amali kulli ala wahiyal qalb atau kama qala Rasulullah SAW. Di dalam tubuh kita manusia ada segumpal daging. Bila mana segumpal daging itu bagus, maka amal kita semua juga. Tapi kalau seandainya segumpal daging itu jelek, maka amal kita juga semuanya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hak. Makanya pantas kalau Agim bikin lagu, jagalah hati, jagalah hati. Dulu ibu-ibu paling seneng sama Agim. Waktu zaman Agim baru nongol TV, istri saya juga sama tuh, seneng Agim, lembut, seneng luar biasa. Pas giliran Agim kawin lagi, banyak ibu-ibu yang kalau ada Agim matiin TV. Ada yang begitu, Bu? Hah? Khawatir kan? Jadi dengan demikian hati, amal kita bagus, nyumbang ke musola bagus nggak? Nggak gede sih, cuma 50 juta. Tetapi dia pamer. Lu tahu musola itu jadi buah. Kalau nggak ada buah, kagak jadi. Tuh. Ini namanya adalah riya dan alman. Alman itu nyebut-nyebut gua itu. Kalau nggak gua. Makanya la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Sedekah puasa, sedekah pahala sedekah itu akan hapus semua kalau diiringi dengan riya, pamer, dan alman. Suka disebut bagus amalnya, tetapi sayang hatinya. Itu maka ibadah haji juga begitu. Maka semua untuk jamaah haji luruskan niat. Makanya haji itu kenapa harus diluruskan niatnya? Karena perintah lillah. Nih catat nih, Bu. Barangkali ibu-ibu, Bu Wiwi, barangkali bukan di samping MC saja, nanti jadi protokol. Perasaan saya sejak muda kuliah sampai sekarang masih protokol aja tuh dia. Belum naik derajatnya sampai jadi mubaligo, belum. Belum naik-naik ya. Yang ngaji Quran dari dulu saya masih muda sampai saya udah tua bangka kayak begini, itu suaranya masih enak aja, saudara. Nah, jadi dengan demikian Quran, Allah memerintahkan ibadah dalam Al-Quran yang ada lillahnya cuma ibadah haji. Pak, lillah itu artinya karena sholat memang harus lillah, tapi perintahnya nggak nemuin tuh ada lillah. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ini ayat Quran suruh sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu nggak ada lafaz lillah. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Nggak ada lilahnya juga. Perintah zakat, wa atuz zakah, nggak ada lilahnya juga. Pas giliran ibadah haji, ayatnya tadi sampaikan, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim
'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi walillahi, dan karena Allah, alan nasi wajib bagi manusia. Apa yang wajib? Hajjul bait, haji ke bait. Walillah, itu kalau nggak salah Al-Baqarah 196. Di dalam surat Al-Imran-nya Allah mengatakan wa atimmul, oh iya, itu yang tadi Al-Imran, yang sekarang ini Al-Baqarah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kenapa ibadah puasa, kenapa ibadah sholat, kenapa ibadah zakat tidak ada lillah? Yang ada cuman di dalam ibadah haji saja. Mau diteruskan nggak di ceramah nih? Mau berhenti saya emang nggak apa-apa, barangkali kelamaan. Terusin Bu, sepakat bapak-bapak? Ya. Ini bakal dipakai bahan ceramah lagi oleh Sesugeng nih. Ya asal anunya ada, anunya royalti bener. Karena permasalahannya Bu, ibadah haji itu wajibnya berapa kali? Seumur hidup sekali. Sholat tiap hari pun 5 waktu. Artinya kalau kita sholat nggak karena Allah, ada kita bisa memperbaiki nanti sholat asar. Sholat asar tidak karena Allah, nanti ada waktu kita memperbaiki niat dalam sholat maghrib. Sholat maghrib tidak karena Allah, nanti kita akan memperbaiki nanti di sholat isya. Sholat isya tidak karena Allah, nanti kita perbaiki di dalam sholat. Sholat subuh nggak karena Allah, ada kesempatan memperbaiki niat untuk sholat, ada kesempatan untuk memperbaiki. Puasa, wajib kita puasa 1 tahun cuman Ramadan, itu pun bisa sehari. Hari ini kita tidak karena Allah puasa besok karena tidak Allah maka kita lanjutkan lusa kita tidak karena Allah, kita lanjutkan nanti memperbaiki niat di habis lusa apa? Ada tapi pas giliran ibadah haji wajibnya cuman Ustadz nanti boleh kita haji lagi, boleh kan antriannya itu antrian, bukan permasalahan duitnya. Bisa jadi duit ada, antrian. Sekarang ada yang haji pengen cepet furoda, ditutup sama pemerintah. Maka bismillah, luruskan niat, nawaitu kita melaksanakan ibadah haji untuk apa? Betul tidak? Kemudian kenapa kok ibadah haji itu adalah fadlillah? Duitnya gede, modalnya Bu, sholat pakai modal, sholat pakai modal Bu, pakai mukena. Cuman mukena harganya 58 juta emang. Masa ibu-ibu sholat mau telanjang sujud? Lah laki lewat, bahaya. Artinya pakai modal, cuman dibanding ibadah haji, modal haji itu gede. Betul nggak? Setoran awal 25 juta, iya nggak? Supaya dapat porsi. Terus kemudian suntik meningitis, periksa kesehatan, duit, betul nggak? Komunikasi itu kemana? Komunikasi sana, ke sini, ke sono, motor, bensin naik lagi harganya. Tahu? Naik dari sini. Di Subang mah naik pada saat. Nah, duit, betul tidak?
Walimatus safar, duit. Tenda, duit. Prasmanan, ini apa namanya nih? Agar. Sound system. Untung mubalagnya saudara. Kalau bukan saudara, duit. Minta juga. Hah? Minta juga nggak takut lah. Halo? Ini belum berangkat. Udah berangkatkannya ke sana, beres melaksanakan ibadah haji, kebingungan untuk cari oleh-oleh duit. Gua nih, mana dia orang? Ini jangan hanya sekedar pandai mengundang. Hitung ibu-ibu yang hadir sekarang. Berapa kodi kudungan? Berapa lotion lipstick Arab? Apa namanya ini? Sifat mata, selak mata, belum yang pacar lu. Udah siap? Hitung dari sekarang. Ada daftar hadirnya nggak tuh? Belum bapak-bapak nih, senajil, sorban, dari ujung ke ujung. Pak RT yang ngizinin acara ini harus gede sorbannya. Hah? Saudara sendiri? Ah, ini mah. Masya Allah, alhamdulillah. Ini jadi duit banyak. Kalau seandainya sudah jutaan rupiah duit yang kita keluarkan untuk melaksanakan ibadah haji, lantas ibadah haji kita tidak karena Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah, kalau haji kita mardu. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya luruskan niat supaya kita ini ikhlas melaksanakan ibadah. Tuh, yang terakhir, karena di jadwal undangannya jam 11 kelar. Jam 11 kelar itu sekaligus prasmanan tuh udah. Berarti sekarang udah tutup. Hah? Kalau mau ngundang saya lagi, ngundang lagi gak apa-apa. Sampai di mana nih? Doa yang terakhir, walimatus safar itu tidak lepas dari kaitannya hablum minan nas. Betul tidak? Tadi Ustaz Nahjil mewakili yang berangkat haji minta maaf. Dia bergaul dengan tetangga kanan kiri, motor suka lewat, mobil nyerempet. Apa itu namanya, tong sampah, sedikit cacian makian, ya namanya hidup bertetangga ada aja. Makanya di sini supaya berangkat hajinya aman, nyaman, nggak ada doa-doa jelek dari kanan kiri, di situ wajar minta maaf. Itu namanya hablum wal afina anin nas. Memang ayatnya wal afin. Wal afin itu ngasih maaf. Orang yang ngasih maaf itu lebih susah daripada orang yang minta maaf. Kita mah sering minta maaf, maafin saya. Tapi kalau memaaf, makanya ayat ini wasari'u ila maghfirati min rabbikum, itu ada ayat wal kadhiminal ghaidh. Yang pertama sebelum minta memaafkan itu adalah nahan marah, nahan emosi. Tetapi belum afin. Bu, al-afu itu dalam Al-Quran itu lebih tinggi daripada al-ghufran. Ghufran itu mengampunkan, Allah mengampunkan kita. Tetapi kalau ada kita bulan puasa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, itu doa yang dibaca oleh Rasulullah. Ketika itu Aisyah bertanya, ya Rasul, bulan puasa untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu doa apa yang saya baca? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Ternyata Bu, saya baca di dalam
bukunya Ar-Raghib Al-Asfahani, itu kitab Mufradat fi Gharibil Quran. Kalau ghufron itu Allah mengampunkan dosa, dan orang itu tidak akan diazab karena dosanya. Tapi catatannya masih ada. Si ibu ini masih doa, tapi diampuni sama Allah. Udah, diampuni. Catatannya masih ada, nggak disiksa, enggak. Tapi kalau al-afu bukan hanya dimaafkan, tetapi jangankan itu menyiksa dia, jangankan membalas dia, catatannya pun sudah dihapus. Itu al-afu. Mirip-mirip dengan al-musafahah. Apa sih al-musafahah? Musafahah itu ternyata diambil dari semada sofhah, artinya halaman. Sofhatul ula, sofhat tsaniyah, sofhat tsalitsa, artinya halaman. Kalau kita ngebuka lembaran halaman, berarti halaman yang satu sudah terhapus. Artinya ayo, setelah kita minta ampun, setelah kita minta maaf dan kita dimaafkan, kemudian musafah. Arti musafah itu tutup lembaran yang lalu, kita buka lembaran yang terbalik, Ustaz. Kita tutup lembaran lama, ayo kita hidup sama-sama dengan lembaran baru, kita sama-sama di lembaran yang putih. Makanya nanti ada musafahah, salaman. Nanti ibu-ibu salamannya sama Bu Ani, sama Ustazah Ulfah, nanti laki-laki sama Ustaz Nahjil. Itu jadi seperti itu. Itu saling minta maaf, memaafkan, Bu. Karena kalau kita tidak saling memaafkan, itu khawatir nanti ada hadis muflis. Kata Rasulullah dalam hadisnya, atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Muflis itu artinya, bapak-bapak kalau punya cucu ngasih nama anak jangan si muflis, jangan. Berarti si bangkrut. Ini kadang-kadang kita suka belagu ngasih anak pakai bahasa Arab, tapi kagak tahu artinya. Siapa namanya? Sair. Ya Allah, neraka Bu itu. Sair itu nama neraka. Siapa namanya? Naru Jahannam. Saya pernah ceramah Bu di daerah Tegal. Ditelepon nama panitia. Ustaz, saya panitia namanya Tajri. Saya tunggu di terminal Tegal. Siap. Ustaz, mobilnya apa? Saya terangin begini-begini. Turunlah. Naik Pak, silakan. Pak Tajri ya? Iya. Ini namanya Tajri apa? Tajri min tahtihal anhar. Dia punya adik namanya Khalidina fiha. So Allah, ini bener-bener banget ngambil dari Quran. Ini Bapak namanya Tajri min tahtihal anhar. Bener ini namanya, bener Ustaz. Orang tua saya ngasih begitu. Katanya pas giliran lagi istikharah ngebuka Quran, yang dapat itu Tajri. Makanya saya dikasih nama Tajri. Pantas lagi pilek mengalir terus. Kasih nama yang bagus Bu. Orang tua saya ngasih nama Musfiq. Cuman pernah ceramah di Rengas Dengklok, Kerawang. Protokol salah sebut. Ceramah disampaikan oleh Ustaz Musrik. Padahal antara musfik sama musrik jauh artinya. Orang musrik mah menyekutukan musfik. Orang yang senantiasa memberikan kasih sayang. Itu dari wajahnya udah kelihatan. Kasih nama yang bagus, ada artinya. Bu, Pak, ini lahir di Lontar. Ya Allah, namanya Robert. Jrek. Maka sarapannya uduk. Kasih nama yang bagus. Boleh bahasa Arab, nggak apa-apa. Tapi ada artinya. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Jabbar, Abdul Qahar. Perempuannya Halimah, Maimunah, Aisyah, boleh. Ada Aisyah emang. Kasih nama yang bagus. Betul tidak? Ada yang pengen nanya, Ustaz, boleh nggak saya anaknya dikasih nama dari nama malaikat? Boleh, nggak apa-apa. Cuman lihat-lihat dulu malaikat yang mana. Rokib, bagus.
Ridwan cakep, Malik ya agak sereman aja gitu. Anak kembar dikasih nama Mungkar Nakir gak? Anak bontot dikasih nama pencabut. Engkongnya lagi sakit ditengokin sama si Ijroil. Kata neneknya, Kong, Ijroil datang. Kasih nama yang bagus. Pak, ya ini namanya adalah al-afina anin nas. Ini 3 inti. Yang pertama adalah tasyakur bin ni'mah, yaitu adalah bersyukur dengan calon jamaah haji ini diundang oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua adalah tujuan minta dido, minimal adalah doa selamat dalam perjalanan, sehat, panjang umur, haji mabrur. Dan nanti Ustadz Najil, Pak Sugis, jangan lupa doakan kami yang di sini nih. Mudah-mudahan kita semua di sini sehat, umurnya berkah, rizkinya bertambah, bisa kita bersama umroh, ya Bu? Amin. Insya semua mati dalam husnul, keturunan soleh insya. Ini saja yang disampaikan. Mudah-mudahan Ananda Adinda Nahjul Qawim, Adinda Sugis, dan juga Adinda Ani Anggraini dan Ulfah Wasi'ah, dan juga calon-calon jamaah haji lainnya diberikan keselamatan dalam perjalanan, diberikan keberkahan dalam hidupnya, dan mudah-mudahan haji mabrur, keturunannya keturunan sholihah dan sholihin sholihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.